Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang bertema puasa dan sifat rendah hati. Diceritakan pada zaman dahulu, ketika bumi diciptakan, dia merasa sombong karena keindahannya. Setelah itu diciptakanlah gunung-gunung sehingga bumi tidak merasa sombong lagi. Karena wajahnya ada benjolan-benjolan seperti jerawat. Namun ternyata gunung menjadi sombong karena dia merasa paling besar dan tinggi di muka bumi ini. Hahaha, akulah yang paling hebat di muka bumi ini, kata gunung. Setelah itu terdengar suara yang mengatakan, "Tidak, kamu tidak ada apa-apanya dengan aku." Suara siapakah itu? Suara itu berasal dari benda yang bernama besi. Kata besi, "Aku yang paling hebat. Karena sebesar-besar apapun gunung, aku bisa membuat." Kata, "Wahai gunung, lihat saja di tambang-tambang itu. Gunung-gunung bisa rata dengan alat-alat berat yang terbuat dari besi." Setelah itu, besi merasa menjadi yang paling hebat. Namun ternyata ada yang lebih hebat daripada besi. Siapakah dia? Dialah api. Kata api, "Aku yang paling hebat karena sekuat-kuat apapun besi, kalau terkena api pasti akan meleleh." Setelah itu api merasa menjadi yang paling hebat. Setelah itu terdengar suara lagi yang mengatakan, "Aku lebih hebat." Suara siapakah itu? Suara itu berasal dari air. Kata air, "Aku yang paling hebat karena sekuat-kuat apapun api, kalau terkena air pasti akan padam juga." Setelah itu air merasa menjadi yang paling hebat. Namun ternyata ada yang lebih hebat daripada air. Siapakah dia? Dialah angin. Kata angin, "Aku yang paling hebat karena sekuat-kuat apapun air, kalau terkena air pasti akan bergelombang dan berombak." Setelah itu angin merasa menjadi yang paling hebat. Setelah itu ada yang lebih hebat daripada angin. Siapakah dia? Dialah manusia. Kata manusia, "Aku yang paling hebat karena sekuat-kuat apapun angin, aku bisa membuat kipas angin, jamu anti masuk angin, dan lain-lain." Setelah itu manusia merasa menjadi yang paling hebat. Namun ternyata ada yang lebih hebat daripada manusia. Siapakah dia? Dialah ngantuk. Kata ngantuk, "Aku yang lebih hebat karena sekuat-kuat apapun manusia, kalau dia mengantuk pasti akan tertidur juga." Setelah itu ngantuk merasa menjadi yang paling hebat. Namun ternyata ada yang lebih hebat daripada
ngantuk. Siapakah dia? Dialah sakit. Kata sakit, aku yang paling hebat. Karena sengantuk-ngantuk apapun manusia, kalau dia sakit, pasti tidurnya tidak akan nyenyak. Setelah itu, sakit merasa menjadi yang paling hebat. Setelah itu, ada yang lebih hebat daripada sakit. Siapakah dia? Dialah kematian. Kata kematian, aku yang paling hebat. Karena sesakit-sakit apapun manusia, kalau dia mati, tubuhnya tidak ada penyakit lagi. Setelah itu, kematian merasa menjadi yang paling hebat. Dan yang terakhir, dan yang paling hebat daripada kematian, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Dari cerita dongeng tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh sombong dan harus bersikap rendah hati atas kelebihan yang kita miliki. Karena sehebat-hebat apapun kita, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Teman-teman yang saya cintai, puasa mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati. Karena dari puasa, kita bisa merasakan lapar. Kita bisa tahu bahwa segala kehebatan kita itu cuma berasal dari sepiring nasi dan segelas air. Bahkan menurut penelitian, tanpa makan dan minum, manusia cuma bisa bertahan hidup selama seminggu. Rendah hati bukan berarti minder, insecure, atau tidak percaya diri. Rendah hati, meskipun kita memiliki kelebihan, kita menyadari bahwa segala kelebihan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan bukan untuk disombongkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merendah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan meninggikannya, dan barang siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Tabrani. Akhirnya, demikianlah kultum sikat yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.